Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan taufiknya kita bisa kembali membahas kitab dari ayat-ayat ahkam. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 200 ke ayat ke-275. Ayat 275 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yang artinya, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba. La yakumuna, mereka tidak berdiri, illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu asyaitanu minal mas. Melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Dzalika bi'annahum qalu, dzalika yang demikian itu karena mereka berkata, innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, maka barang siapa yang telah datang kepadanya peringatan dari Rabb-nya, fantaha, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, ya, lalu dia berhenti, maka dia maka apa yang diperolehnya, ya, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya, falahu masalaf wa amruhu ilallah, dan perkaranya dikembalikan kepada Allah. Wa man 'ada, dan barang siapa yang mengulangi, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penduduk api neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman, yang menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang makan riba. Ya. Kata Allah, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba. Ya. Maksud dari makan di situ adalah orang-orang yang mengambil riba. Ya. Kemudian digunakan untuk makan atau untuk minum, atau untuk membeli pakaian dan dia pakai pakaian tersebut, atau untuk sakan, ya, untuk tempat tinggal, atau yang semisalnya, ya, atau yang lainnya, ya.
dari jenis-jenis pemanfaatan riba. Ya, disebutkan al-akal di sini, ya, karena al-akal di sini pemanfaatan yang lebih umum. Ya, jadi makan di sini bukan hanya untuk makan saja, tapi masuk dalamnya minum, masuk dalamnya membeli pakaian, masuk dalamnya menggunakan uang riba untuk tempat tinggal dan yang lainnya. Ya, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, la yakumun illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ya, mereka tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan syaitan karena gila. Ya, ada dua pendapat ulama dari kalangan mufassirin yang menafsirkan makna berdiri. Ya, jadi para ulama al-mufassirun telah berbeda pendapat tentang tafsir daripada al-qiyam, berdiri. Ya, Allah katakan la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Sebagian ulama mengatakan, dan ini kebanyakan dari ulama, ya, innahum la yakumuna min kuburihim yaumal qiyamati illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mereka tidak bangkit, ya, berdiri, ya, bangkit dari kubur mereka, melainkan bangkitnya atau berdirinya seperti orang yang kemasukan syaitan karena gila. Ini tafsiran yang pertama, ya. Dan banyak ulama yang menafsirkan seperti ini. Ya. Dan ini adalah tafsirannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ini pendapatnya jumhur mufassirin. Ya. Ini pendapatnya jumhur mufassirin, ya. Jadi orang-orang yang makan riba nanti akan dibangkitkan dari kubur mereka, ya. Mereka berdirinya seperti orang yang kesurupan, kemasukan jin karena gila. Ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, innahum la yakumuna 'inda at-ta'amuli bir-riba illa kama yakumul masru'. Ya. Mereka tidak berdiri. Maksud berdiri di sini, mereka ketika bermuamalah, melakukan muamalah riba, ya, mereka tidak berdiri melainkan seperti orang yang kesurupan, ya. Karena apa? Li'annahum wal iyadzu billah, ya. Karena mereka wal iyadzu billah, ya, karena begitu rakusnya dengan riba, ya. Ya, karena semangat ngambil uang riba, memakan harta orang lain dengan riba, maka perbuatan mereka ini seperti apa? Seperti orang yang kesurupan, yang dia tidak sadar, ya. Li'annahum sukara bi mahabbatir riba. Mereka mabuk karena cinta dan suka dengan riba, ya. Wa sukara bima yarbahunahu wa humul khasirun. Ya, mereka mabuk dengan keuntungan yang mereka dapatkan. Padahal hakikatnya mereka adalah orang-orang yang rugi, ya. Maka tafsiran yang kedua ini, ya, berdirinya bukan setelah meninggal kemudian dibangkitkan, tapi maknanya di dunia, ya. Fayakunul qiyamu huna fi ad-dunya. Makna berdirinya di sini di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyerupakan perbuatan mereka yang asywa'i, ya, yang asywa'i ini yang tidak karuan, ya. Yang gila, ya, yang terbangun dengan riba, ya, yang dengannya mereka mengambil harta manusia, ya. Allah Subhanahu wa taala perumpamakan mereka ini dengan orang-orang yang kesurupan syaitan, ya. Orang yang kesurupan, dia tidak tahu, dia tidak mengerti, dia tidak merasa, dan dia tidak tahu bagaimana berbuat, ya.
Ini pendapat yang kedua ini disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hadza qaulu katsirin min al-mutaakhirin. Ini pendapatnya banyak dari ulama mutaakhirin. Ya. Wa qalu, dan mereka berkata, ya, inna yaumal qiyamati huna laisa lahu dzikrun. Ya, tidak ada penyebutan di sini hari kiamat. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa berdiri di surat Al-Baqarah ayat 275 ini adalah berdiri di dunia, bukan berdiri yang maknanya dibangkitkan dari kubur mereka. Allah Subhanahu wa taala ya menyamakan ya atau memisalkan keadaan mereka ketika mereka mencari harta dengan riba, seperti keadaan orang yang apa? Seperti keadaan orang yang dirasuki syaitan, ya, karena jeleknya perbuatan mereka, ya, buruknya amalan mereka. Ya. Jadi setiap kali ada orang yang membutuhkan, orang yang sangat fakir, ya, maka tambah zalim. Ya. Mereka nggak peduli dengan kefakiran orang. Tidak ada belas kasihan. Padahal kefakiran, kemiskinan, kesusahan orang itu ya hendaknya membuat kita malah tambah sayang. Tambah kita harus lihat ya bahwa keadaannya tidak dia membutuhkan, maksudnya keadaannya sangat membutuhkan, ya, maka perlu adanya apa? Perlu adanya takhfif. Takhfif ini keringanan dalam muamalah dengan orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, ya. Tetapi masalahnya orang-orang yang zalim ini, ya, mereka tidak punya rasa, ya. Yang penting bagaimana mendapatkan harta. Yang penting bagaimana mendapatkan keuntungan, ya. Jadi lakinna haula'i zalamatun laisa hamuhum illa akulu amwalin nas. Ya, inilah. Jadi orang-orang zalim itu tidak ada dalam pikiran mereka melainkan bagaimana caranya makan harta manusia, ya, mendapatkan keuntungan walaupun melakukan riba. Nah, ini. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah tentunya ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang makan riba. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Jadi orang-orang yang makan riba, mereka tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan, kemasukan syaitan karena gila. Ya. Kemudian Allah berfirman, kenapa bisa demikian? Allah berfirman, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba." Dzalika, hal yang demikian itu, bi annahum, ba di sini ba sababiyah. Ba di sini ba sababiyah. Oleh karena itu kita terjemahkan karena mereka. Ya, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Ya, karena mereka berkata sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Ya. Ini saking apanya? Saking jeleknya pemahaman mereka tentang riba. Ya. Jadi mereka balik. Ya. Mereka katakan jual beli seperti riba. Sampai seperti itunya. Ya. Kemudian Allah berfirman, ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ya. Mereka berkata innamal bai'u mithlu ar-riba. Lihat bagaimana mereka dibutakan. Mereka dibutakan, mereka bodoh, tidak bisa membedakan mana jual beli dan mana riba. Ya. Atau mereka memiliki sifat yang sombong. Ya, memiliki sifat yang sombong
Sehingga apa? Sehingga mengikutkan riba kepada jual beli. Ya, mereka membalikkan akasu at-tashbih, membalikkan perumpamaan. Ya, jadi mereka bilang jual beli itu seperti riba. Ya, kalau mending dari sisi kemendingannya, mereka berkata riba itu seperti jual beli, gitu ya. Ini pun salah. Karena saking butanya mereka dan sombongnya mereka berkata jual beli itu seperti riba. Ya, itu dibalik-balik sama mereka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, maka barang siapa yang datang peringatan dari Rabb-nya, fantaha, kemudian dia berhenti, lalu dia berhenti, Allah berfirman, falahu ma salafa wa amruhu ilallah, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya, wa amruhu ilallah, dan perkalanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man 'ada, dan barang siapa yang mengulangi, ya, kembali melakukan riba, fa ulaika ashabun nar, maka bagi mereka, ya, atau mereka adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 275. Beberapa faedah dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, ya, at-tahdhiru minar riba. Jadi ada peringatan dari riba, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mentashbih, menyerupakan orang yang memakan riba, ya, dengan orang yang kesurupan syaitan karena gila. Jadi orang yang memakan riba itu orang yang kesurupan. Ya. Jadi ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Kalau kita mau lihat orang-orang yang kesurupan itu, itulah orang-orang yang makan riba. Ya. Jadi orang-orang yang kesurupan itu orang-orang yang makan riba. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyerupakan, ya, orang-orang yang makan riba, orang yang memanfaatkan harta ribanya untuk dia makan, ya, atau untuk minum, atau untuk beli pakaian dia pakai, atau untuk beli rumah, untuk tempat tinggal, untuk apartemen, ya, dan yang lain-lain dari pemanfaatan harta riba. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kesurupan, ya, atau orang-orang yang diperumpamakan dengan orang-orang yang kesurupan syaitan, orang-orang yang gila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Kemudian berikutnya yang kedua, ya, anna man ta'amala birriba'i fa innahu yusabu bin nahmatil 'azimati fi talabih. Orang yang bermuamalah dengan riba, dia akan tertimpa dengan nahmah al-'azimah, ketamakan. Jadi sangat tamak ketika mencari riba, menuntut, ya, mengambil riba. Ya, orang-orang yang tamak, ya, dalam mengambil harta adalah orang yang bermuamalah dengan riba, sangat tamak, ya. Oleh karena itu dia tidak peduli mana yang haram mana yang halal, ya, tidak peduli orang itu miskin atau tidak peduli, ya, orang itu susah atau tidak, yang penting ngambil harta, yang penting dapat untung, ya. Orang semakin tercekik, orang semakin susah, tidak peduli. Ini ketamakan yang Allah Subhanahu wa taala, ya, jelaskan,
tentang orang-orang yang bermuamalah dengan riba, orang yang makan riba. Berikutnya, yang faedah berikutnya, anna syaitana yatakhabbatu bani adama fayusri'uhu ولا عبرة بقول من أنكر ذلك من المعتزلة وغيرهم وقد جاءت السنة بإثبات ذلك والواقع شاهد به وقد قسم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الصرع إلى قسمين صرع بتشنج الأعصاب وهذا يدركه الأطباء ويقرونه ويعالجونه بما عندهم من الأدوية والثاني صرع من الشيطان وذلك لا علم للأطباء به ولا يعالج إلا بالأدوية الشرعية كقراءة القرآن والأدعية النبوية الواردة في ذلك. Faedah yang ketiga dari ayat yang mulia ini, syaitan bisa merasuki anak cucu Nabi Adam, ya. Jadi bisa merasuki anak cucu Nabi Adam, kesurupan, ya. Jadi anak cucu Nabi Adam bisa kesurupan dengan syaitan, ya. Oleh karena itu, perkataan orang yang mengingkari hal tersebut dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya ini tidak dianggap, ya. Jangan ditoleh. Karena jelas sekali Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam ayat yang mulia ini bahwa syaitan itu bisa apa? Bisa merasuki manusia. Manusia bisa kesurupan. Ya. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu asyaitanu minal mas. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang makan riba tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang apa? Orang yang kemasukan syaitan karena gila. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini bahwa ada orang yang kemasukan syaitan. Dan orang yang makan riba diumpamakan seperti orang yang kemasukan syaitan. Ya. Kemudian Syekh berkata waqad ja'at as-sunnatu bi itsbati dzalika. Ya. Telah ada sunnah, ya, telah datang sunnah, ya, menetapkan hal tersebut, dan juga kenyataan menyaksikan hal itu, ya. Waqad qassama Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi Zadil Ma'ad. Ibnu al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad membagi kesurupan atau kemasukan itu ada dua, ya. As-sara' itu ada dua. Syar'un bitashannujil a'sab. Ada penyakit yang tentunya karena tashannujil a'sab. Artinya ini kejang-kejang saraf, ya. Dan hal ini bisa diketahui oleh para dokter. Mereka mengakuinya. Dan mereka bisa mengobati dengan obat-obat yang ada pada mereka. Yang kedua, Sar'un minasyaitan, penyakit kesurupan dari syaitan, ya. Jadi bisa kejang-kejang, dia nggak terasa, dia tidak dia kesurupan sama syaitan, ngomongnya ngawur, ya. Ini dari syaitan. Wa dzalika la ilma lil atiba'i bihi. Kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, para dokter tidak mengetahui hal ini, tidak memiliki pengetahuan tentang hal ini, kecuali kalau dokternya belajar ilmu syariat, ya. Ini wala yu'alaj, dan orang yang kesurupan ini, ya, tidak diobati melainkan dengan doa-doa atau obat-obat syar'i, dengan obat-obat syar'i. Obat syar'inya apa? Qiraatil Qur'ani wal ad'iyatin nabawiyatil waridati fi dzalik. Obat syar'inya adalah membaca Al-Qur'an kepada orang yang kesurupan ini, atau dengan doa-doa Nabi yang ada tentang hal tersebut,
Ya, dibacakan surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah adalah surat yang disebut ruqyah, surat ruqyah. Ya, jadi pernah sahabat Nabi SAW meruqyah kepala suku tertentu dengan surat Al-Fatihah dan sembuh. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wa mayyudrika annaha ruqyah. Ya, ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah adalah disebut dengan surat ruqyah, atau nama lain dari surat Al-Fatihah adalah ruqyah, karena dengan surat Al-Fatihah bisa meruqyah, tapi harus dengan keyakinan. Ya, harus dengan keyakinan. Wal ad'iyati an-nabawiyyati al-waridati fi dzalik, atau dengan doa-doa Nabi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi perlu diketahui oleh kita semua, ya, bahwa ruqyah ini simpel dan sederhana. Ya. Ruqyah ini sederhana dan tidak sulit. Ya. Tidak usah nyari orang untuk meruqyah. Ya. Juga baca buku, kemudian kalau nggak ngerti dikit tanya sama ustadz atau tanya sama orang yang berilmu, selesai. Nggak mesti ada daurah berhari-hari. Ya. Kemudian ada tim ruqyah. Kemudian ada pawang jin. Nggak usah. Semua orang belajar bisa ruqyah dan sangat sederhana. Baca surat Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, baca ayat kursi atau 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian Al-Mu'awwidzat, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ya, atau baca surat As-Saffat. Ya, tidak usah manggil orang-orang yang nggak jelas. Ya. Kemudian ya, sekarang bermunculan orang yang suka berbicara masalah jin. Orang yang berbicara masalah jin. Ini kata sebagian ulama, semakin kita bicara masalah jin, semakin senang jin. Merasa gede. Ya, merasa besar. Ya. Kemudian yang anehnya, ya, ada orang yang ngakunya kiai atau ustadz, padahal ya, ustadz dan kiai tidak seperti itu. Bawa seseorang untuk menunjukkan bahwa orang itu ada jinnya atau tidak, ya, atau di daerahnya ada jin atau tidak. Kemudian dia pegang orang tersebut, kemudian orang tersebut jadi kesurupan, ya. Kemudian kapan waktu dia ingin hilangkan kesurupannya, dia ambil hilang itu kesurupannya. Ini saya khawatir orang ini anak buahnya jin, ya. Dari mana dia bisa melakukan hal itu? Tiba-tiba membuat orang kesurupan, kemudian tiba-tiba diambil kesurupannya itu, hilang. Ya. Ini tidak benar. Ya. Dan Nabi SAW, ya, tidak mencontohkan hal itu, membawa orang untuk kesurupan. Dan para sahabat juga tidak seperti itu, cari-cari tempat untuk kesurupan. Syaitan di mana-mana. Bahkan di WC-nya kita ada syaitan. Ya. Di WC-nya mereka, para pemburu hantu itu ada syaitan. Ya. Kita kalau baca doa, masuk WC bacanya apa? Baca doa bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari khubus. Khubus ini syaitan jahat, ya, dari syaitan laki-laki, wal khaba'ith, dan syaitan jahat dari syaitan perempuan. Ya, bisa dibaca minal khubuthi dengan ba-nya disukun, ya. Bisa dibaca dengan minal khubuthi dengan didomah ba-nya. Kalau disukun maknanya asyarr. Ya. Jadi kalau kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya Allah, aku berlindung dari semua keburukan dan makhluk-makhluk yang buruk dan kejelekan. Ya, kalau kita baca dengan domah minal khubuthi artinya setan-setan yang jahat. Nah, orang yang cari-cari hantu itu nggak usah cari-cari ke tempat-tempat, istilahnya kata orang Cirebon, tempat sungil. Ya, di WC-nya ada setan. Ya, coba datang ke WC, kemudian dia ambil tuh, kata dia kan bisa ngambil, bisa masukkan ke botol. Coba
ambil setan-setan di rumah kita yang ada di WC kita, ambilin satu-satu, masukin ke botol. Kemudian kita supaya masuk ke WC itu nggak baca doa lagi, bisa nggak? Nggak ada seperti itu. Ya, syariat Islam tidak dibatalkan dengan para pemburu hantu ini atau para pemburu jin ini. Ya, jadi itu salah satu dari jenis penghiburan. Kita kalau masuk WC, kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian dari mana antum tahu? Kita tahu bahwa setan itu dimasukkan ke botol. Ngarang-ngarang saja. Ya. Yang Allah habarkan bahwa iblis dan bala tentaranya nggak bisa kita lihat. Mereka ngelihat, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Dan nggak bisa melihat mereka. Ya. Kalau kita bisa melihat mereka, aneh. Ya. Dan membatalkan ayat yang mulia ini. Kalau ada orang yang bisa ngambil, kemudian ditaruh di botol, ini dari mana ini? Ya, nggak jelas. Ini namanya penghiburan dan ngarang-ngarang. Atau rajman bil ghaib. Nerka-nerka hal yang gaib ini keliru. Ya. Nah, ini entah belajar dari mana. Kalau sunnah tidak demikian. Dan tidak ada ini namanya kurang kerjaan. Ya. Lebih baik baca Quran. Kemudian baca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pelajari ya dengan benar. Ya. Nah, dan tidak ada khodam-khodaman. Ya. Nabi SAW tidak ada pakai khodam. Nabi SAW ketika mengikat syaitan, ya, itu dilepaskan kembali. Karena apa? Karena dia teringat doa, karena beliau SAW teringat dengan doanya Nabi Ismail. Ya. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Ya. Dilepaskan lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ada sebagian orang dia bilang saya punya khodam 1000 jin, 100 jin dan seterusnya. Kemudian ada orang yang ruqyah, kemudian dia bilang oh di tubuhnya si fulan ini ada 100 jin. Ada 1000 jin. Ini bahlul. Ini dari mana? Dia tahu bahwa dalam tubuhnya ada 100 jin, 2000 jin, 1000 jin dan seterusnya. Ini ngarang-ngarang. Ya. Ini sebuah penghiburan. Ya. Dan pun kalau dia bicara dengan jin, ya, ada kesurupan kemudian bicara sama jin. Ya, siapa kamu? Saya fulan, kata jinnya. Dari mana? Dari sana. Ya. Kemudian agamanya apa? Kristen, Yahudi atau Islam. Kenapa masuk? Terus ya. Ibumu siapa? Anakmu siapa? Kemudian ada berapa? Ada sekian-sekian. Kamu dari mana? Dari Cirebon. Kamu dari mana? Dari Malang, dari seterusnya. Ini kalau percaya sebahlul-bahlulnya orang. Ya. Jin itu pendusta. Kadzub. Ya. Dan ada sebagian ulama yang berkata kalau kita percaya sama orang yang seperti itu dan percaya sama jin yang tadi ngomong-ngomong kemudian menghabarkan bahwa yang nyuruh dia adalah orang tertentu dari jin dari tertentu seterusnya, dia percaya, ini bisa masuk ke dalam hadis Nabi SAW, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin atau dukun, kemudian dia membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur dari agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, faedah berikutnya adalah bayanu illati qiyamil murabin ka qiyamil ladzi yatakhabbatuhu asy-syaitan minal mas wa hiya bi annahum qalu innama al-bai'u mithlu ar-riba. Penjelasan tentang alasan illat ya berdirinya orang-orang yang melakukan riba seperti orang yang kesurupan ya, illatnya, sebabnya adalah dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlar riba. Innamal bai'u mithlur riba. Karena mereka berkata bahwa jual beli ini seperti riba. Ya. Nah, ini. Berikutnya,
mubalaghatu ahli al-batil fi tarwiji batilihim li'annahum ja'alul maqisa huwa al-maqisu alaihi liqaulihim innamal bay'u mithlur riba wa kana muqtadal hali ay yaqulu innamal riba mithlul bay'. Ya. Jadi ahlul batil itu sangat berlebih-lebihan dalam mempromosikan kebatilan mereka, fi tarwiji batilihim. Ya. Jadi ketika mereka menjajakan kebatilan mereka, ya, mengiklankan kebatilan mereka, mendakwahkan kebatilan mereka, mempromosikan kebatilan mereka, mereka begitu semangatnya. Berlebih-lebihan, ya. Nah, itu. Sampai-sampai al-maqis, sampai dibalik yang dikiaskan, ya. Kiasnya dibalik oleh mereka. Mereka berkata innamal bai'u mithlur riba. Ya. Jual beli itu seperti riba. Ya, mereka tidak berkata riba seperti jual beli. Ya, itu. Ya, saking apanya? Saking butanya mereka. Saking berlebih-lebihannya mereka. Lihat orang-orang yang memiliki kebatilan itu tidak sungkan-sungkan menjajakan kebatilan mereka, mempromosikan kebatilan mereka dengan cara-cara yang dibolak-balik, ya, dengan cara-cara yang licik, dengan cara-cara yang luar biasa. Mereka sungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh untuk mendakwahkan kebatilan itu. Berikutnya, ini sangat penting sekali. Annal hukma lillahi tabaraka wa ta'ala wahdah. Fama ahallahu fahuwa halalun. وما حرمه فهو حرام سواء علمنا الحكمة في ذلك أم لم نعلم لأنه تعالى رد قولهم إنما البيع مثل الربا بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فكأنه قال ليس الأمر إليكم وإنما هو إلى الله. Bahwa hukum itu milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hukum milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini yang perlu kita ingat. Annal hukma lillahi tabaraka wa ta'ala wahdah. Bahwa hukum itu hanya milik Allah semata. Apa yang Allah halalkan maka halal. Apa yang Allah haramkan maka haram. Sama saja apakah kita mengetahui hikmahnya atau belum mengetahui hikmahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang mulia ini membantah perkataan innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala bantah dengan firman-Nya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Seakan-akan Allah berkata, perkara ini tidak dikembalikan kepada kalian. Masalah halal dan haram itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian faedah berikutnya, saya loncat satu faedah. Anna ma akhadahu al-insanu min ar-riba qabla al-ilmi fahuwa halal. Fahuwa halalun lahu bisyart ay yatuba wa yantahi. Liqaulihi ta'ala faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa. Apa yang diambil oleh seseorang dari harta riba sebelum pengetahuannya tentang haramnya riba, maka halal baginya. Dengan syarat dia bertobat dan dia berhenti dari bermuamalah dengan muamalah riba. Ini didasari dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Rabb-nya, fantaha, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, jadi apa-apa yang telah lalu dari riba, ya, apa-apa yang telah lalu, yang telah diperolehnya dahulu dari riba, ya, itu adalah menjadi miliknya, falahu. Lahu di sini lamnya lam milkiyah, ya.
Berikutnya, ra'fatullah ta'ala biman sya'a min ibadihi. Liqaulihi ta'ala faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha. Wa hadhihi rububiyyatun khasatun tastalzimu tawfiqal 'abdi lit-taubati hatta yantahiya amma harrama Allahu alaihi. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dengan dasar firman Allah Ta'ala, barang siapa yang datang kepadanya peringatan di Rabb-nya, kemudian dia berhenti. Lihat, min rabbihi. Allah sebutkan rabbihi. Ya. Ini rububiyah yang khusus, yang ya, menuntut taufik Allah yang Allah berikan kepada hamba untuk bertaubat sehingga dia berhenti dari apa yang Allah haramkan kepadanya. Ya. Kemudian berikutnya at-tahdziru min ar-ruju'i ila riba ba'da al-mau'izah. Jadi peringatan dari kembalinya melakukan muamalah riba setelah datangnya peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Barang siapa yang kembali melakukan riba, maka mereka diancam, ya, Allah katakan fa ulaika ashabun nar, mereka adalah penduduk api neraka dan mereka kekal di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jazakallahu khairan. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, pendengar dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, demikianlah pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi Alsi di kesempatan kali ini. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat Ustaz. Iya. Dari Abu Ikil di Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang bagaimana jika ada sebuah yayasan sosial yang mengumpulkan uang-uang riba, kemudian dijadikan modal usaha kepada fakir miskin, baik itu berupa dalam bentuk dikasih hutang, atau dalam bentuk yayasan membuat akad murabahah atau musyarakah mudorobah dengan fakir miskin itu. Bagaimana hukumnya? Apakah diperbolehkan? Silakan. Nah, jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'd. Tentang pemanfaatan harta riba, ya, bagi orang yang sudah kadong, ya, dia punya harta riba. Seandainya sudah tahu, ya, ini sudah tahu, ya, setelah tahu, kemudian dia dapat harta riba, ada harta riba, dia simpan, kemudian misalkan, oh ini ada riba nih, kan gitu, maka dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum, ya, untuk jalan, untuk jembatan, ya, bukan dimanfaatkan untuk pribadi, atau jangan diambil sama sekali. Dan ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jangan diambil sama sekali sudah. Ya, kalau ada yang mengatakan nanti dipakai sama orang bank buat membunuhi kaum muslimin, kan kita nggak tahu juga. Ya, sudah sama sekali kita nggak pakai. Ini kata Syekh Utsaimin lebih baik, lebih tenang. Ya, itu. Nah, kalau misalkan juga ada yang memanfaatkannya untuk orang fakir miskin, kasih kepada fakir miskin tanpa ada seperti itu. Ya. Ada murabahah, ada segala macam dan seterusnya, ya. Ini nanti ada pintu syaitan masuk sehingga apa? Sehingga memakan harta riba dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali, akhi. Yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat, ya. Kita akhiri, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.